mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, dan menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang fisik seperti kertas dan logam, sedangkan pembayaran non-tunai menggunakan kartu debit, kredit, dan aplikasi pembayaran digital. Tentu mari kita mendeskripsikan alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran menggunakan uang fisik, yaitu uang kertas dan uang logam, yang sah, yaitu yang dikeluarkan oleh bank sentral atau suatu negara. Karakteristik alat pembayaran tunai berupa fisik, langsung, dan universal. Contohnya uang kertas rupiah dengan berbagai nominal, misalnya 1.000, 5.000, 50, dan 100. Uang logam rupiah dengan berbagai nominal, misalnya 100, 500, dan 1.000. Kelebihan alat pembayaran tunai: mudah digunakan dan dipahami, transaksi langsung dan instan, tidak memerlukan struktur teknologi khusus, cocok untuk transaksi kecil, privasi lebih terjaga. Kekurangan alat pembayaran tunai: kurang praktis untuk transaksi dalam jumlah besar, beresiko hilang atau dicuri, sulit untuk melacak pengeluaran secara rinci. Proses pembayaran bisa lambat saat transaksi besar atau banyak kembalian. Alat pembayaran non-tunai: alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang tidak menggunakan uang fisik, melainkan menggunakan instrumen pembayaran elektronik atau berbasis kertas lainnya. Karakteristik alat pembayaran non-tunai: non-fisik sebagian besar berbentuk elektronik atau catatan di sistem keuangan, tidak langsung, dan terkadang memerlukan instruktur, dapat dilacak. Contoh alat pembayaran non-tunai: kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan transfer bank, cek, dan biljet giro. Kelebihan alat pembayaran non-tunai: lebih praktis dan aman untuk transaksi besar, memudahkan pelacakan pengeluaran, mendukung transaksi online, seringkali menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran. Kekurangan alat pembayaran non-tunai: memerlukan struktur atau perangkat tertentu, potensi resiko keamanan siber, misalnya peretasan. Tidak semua tempat menerima semua jenis pembayaran non-tunai. Pembayaran transaksi non-tunai mungkin dikenai biaya. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Secara umum, sistem pembayaran memiliki 3 peranan dalam perekonomian, yaitu yang pertama, stabilitas keuangan. Gangguan pada sistem pembayaran akan menyebabkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap likuiditas dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Yang kedua, instrumen kebijakan moneter. Dengan sistem pembayaran yang lancar, kebijakan moneter dapat mempengaruhi likuiditas ekonomi sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor real dapat berjalan lancar. 3. Efisiensi ekonomi. Keterlambatan dan ketidakakuratan dalam pembayaran akan mengganggu perencanaan keuangan bisnis dan pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas ekonomi. Elemen penting dalam sistem pembayaran. Terdapat 3 elemen utama dalam sistem pembayaran, yaitu yang pertama, otorisasi pelaksanaan pembayaran. Pembayar memberikan otoritas kepada bank di mana uangnya berada untuk melakukan transfer atau pembayaran. Yang kedua, pertukaran perintah pembayaran antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Hal ini sering disebut dengan clearing. Yang ketiga, settlement atau penyelesaian transaksi antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran.
Bank membayar harus mengkompensasi bank penerima secara bilateral atau melalui rekening yang dimiliki oleh bank-bank tersebut pada lembaga penyelenggara clearing, biasanya bank sentral suatu negara. Dasar sistem pembayaran meliputi 1. Keamanan. Sistem pembayaran harus mampu mengelola dan memitigasi berbagai risiko seperti risiko kredit, risiko penipuan, fraud, dan risiko likuiditas. 2. Efisiensi. Penyelenggaraan sistem pembayaran harus dilakukan secara efisien agar biaya yang dibebankan pada masyarakat menjadi lebih terjangkau, sering dengan meningkatkan skala ekonomi. 3. Kesetaraan akses. Bank Indonesia merupakan pencegahan praktis monopoli dalam industri sistem pembayaran agar tidak menghambat pemain lain untuk mempartisipasi dan merugikan penggunaan. 4. Perlindungan konsumen. Sistem pembayaran harus melindungi konsumen termasuk menjaga kualitas dan jumlah uang tunai yang beredar. 5. Interoperabilitas. Sistem pembayaran harus mampu beroperasi dan terhubung dengan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara lancar. Di Indonesia, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berperan penting dalam mewujudkan interoperabilitas ini. 6. Kepatuhan terhadap regulasi. Pelanggaran sistem pembayaran wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, otoritas terkait untuk menjaga keamanan, efisiensi, dan stabilisasi sistem pembayaran. Nah, saya di sini akan menjelaskan risiko dalam sistem pembayaran. Nah, risiko dalam sistem pembayaran dibagi menjadi 5 menurut CPSS/BIS 1996, yaitu yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko ini muncul ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau di masa depan. Yang kedua yaitu risiko likuiditas, yaitu risiko yang muncul ketika ada satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo meskipun mungkin di masa depan. Nah, yang ketiga yaitu risiko operasional, yaitu risiko yang ditimbulkan oleh faktor operasional seperti kesalahan fungsi teknis atau operasional yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Nah, yang keempat yaitu risiko hukum. Nah, risiko hukum itu kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu risiko sistemik, yaitu ketidakmampuan satu peserta untuk memenuhi kewajibannya atau gangguan dalam sistem menyebabkan ketidakmampuan peserta lain untuk memenuhi kewajiban mereka yang jatuh tempo. Lebih lanjut, kegagalan pembayaran ini dapat menyebar luas sehingga pada akhirnya dapat membahayakan sistem atau pasar keuangan. Jelaskan bagian dari lembaga dalam sistem pembayaran. Sebelumnya, lembaga dalam sistem pembayaran itu adalah organisasi atau badan yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam beroperasional dan pengawasannya. Sistem pembayaran ini termasuk dalam bank sentral, bank komersial, penyediaan layanan pembayaran, dan lembaga lain yang terlibat dalam memproses transaksi pembayaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagian dari karakteristik instrumen dalam sistem pembayaran. Ada 5. Yang pertama itu ada akurasi. Akurasi adalah akurasi instrumen pembayaran harus akurat dalam menghitung dan memproses transaksi. Yang kedua, keamanan. Keamanan itu instrumen pembayaran harus memiliki fitur keamanan yang memadai untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Instrumen pembayaran harus mudah digunakan oleh pengguna baik secara online maupun offline. Yang kelima yaitu skalabilitas. Instrumen pembayaran harus dapat menangani volume transaksi yang benar dan meningkat. Baik. Pemilihan metode pembayaran. Pembeli memilih metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit atau debit, e-wallet seperti OVO, Dana, dan lain-lain, COD atau cicilan. Kedua, konfirmasi pembayaran.
Jika otomatis, sistem akan langsung memverifikasi pembayaran, misalnya menggunakan payment atau gateway. Jika manual, pembeli harus mengunggah bukti pembayaran. 3. Verifikasi pembayaran. Penjual atau sistem mengecek apakah dana sudah masuk. Bila iya, maka status transaksi diubah menjadi dibayar atau diproses. Keempat, pemrosesan pesanan. Setelah pembayaran terverifikasi, penjual mengemas dan mengirim barang atau memulai pemberian jasa. Kelima, penyelesaian dan konfirmasi akhir. Setelah barang diterima atau jasa selesai, pembeli biasanya memberikan konfirmasi atau ulasan sebagai tanda bahwa transaksi selesai. Mendeskripsikan peran Bank Sentral BI dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia BI sebagai bank sentral dalam sistem pembayaran sangat penting untuk menjaga stabilitas moneter dan kelancaran aktivitas ekonomi. Berikut adalah deskripsi peran utama BI dalam sistem pembayaran. Yang pertama, regulator dan pengawasan. Sistem pembayaran BI menetapkan aturan, kebijakan, dan standar yang mengatur penyelenggaraan sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, agar berjalan aman, efisien, dan andal. Yang kedua, penyelenggaraan sistem pembayaran. BI menyelenggarakan layanan sistem pembayaran tertentu, seperti sistem clearing nasional BI atau SKNBI dan BI Fast, yang memfasilitasi transfer dan dana antar bank secara cepat dan efisien. Yang ketiga, penerbit dan pengelola uang rupiah. BI memiliki otoritas tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah serta menjaga kualitas dan ketersediaannya di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, inovator dan fasilitator teknologi keuangan. BI mendukung inovasi dalam sistem pembayaran seperti QRIS guna mendorong digitalisasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Yang kelima, stabilisator sistem keuangan. BI memastikan sistem pembayaran mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dengan mengelola risiko sistematik dan mencegah gangguan aliran dana.